Sebelum ngaji, mangga kita tata hati kita agar ngaji kita ini benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada niat yang lain kecuali hanya karena ikhlas liridho illahi ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan keistiqomahan. Amin. Istiqomah ngajinya sampai selesai. Karena al-istiqomatu khairun min alfi karamah. Karamah banyak tapi kalau nggak istiqomah. Moga-moga kita bisa istiqomah bareng, ngaji bareng seperti ini, juga kita mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Man salaka tariqan ilal ilmi sarakallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal 'alima yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardh. Hatta al-khitan fil bahri. Al-ulama warathatul anbiya. Moga aja ngaji kita di tempat ini, kita ini mendapatkan kebarokahan. Amin. Tempatnya juga barokah seperti yang disampaikan awal-awal oleh Kiai Zainal. Karena kalau sudah barokah itu Masya Allah, usia panjang, kalau nggak barokah bikin susah. Harta melimpah ruah, kalau nggak barokah malah bikin serakah. Anak malaya, anak seerobi, kalau nggak barokah malah bikin payah. Jadi kuncinya santri itu pokoknya barokah. Semoga aja ngaji kita dari rumah ke sini dicatat oleh Allah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi. Sejatinya kita datang di sini ini kapling surga. Amin. Apalagi tadi dibacakan sholawat oleh Kiai Arifin. Saya jadi ingat dulu waktu ngaji di Basahal, didawamkan badal maktubah alal aqal mi'atu sholawat, 100 sholawat dipandu oleh Kang Arifin. Semoga aja jadi syafaatul uzma nanti. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita mulai ngaji bareng. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wala tahsulu ada ini ya. Wala tahsulur laka ar-rif'atu indallahi ta'ala illa bimutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tahsulu, dan tidak hasil, maksudnya enggak bakal mendapatkan laka bagi inti, bagi kita semua, apa ar-rif'atu luhuran, derajat yang tinggi indallahi ing dalam sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, halim mahadur sapa Allah, illa ya, kecuali bimutaba'atin Nabi, kelawan ngikuti jejaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ngikutin siapa-siapa, tidak ngikutin napak tilasin apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal mutaba'atu utawi mutaba'ah, ngikutin lahu marang Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, iku ala kismaini, ing atase dua bagian. Jaliyatin swiji ya iku terang, gamblang, transparan, kelihatan. Ini badal syai'ing syai' dari lafal kismaini. Wa khafiyatin, lan yang sama, hanya orang-orang yang mau nalar
dzul albab, yang bisa merasakan khofinya. Ya tentunya perlu ngaji seperti kita mujalasah bareng-bareng kayak begini. Fal jariyatu mongko utawi mutabaah yang gamblang, ngikutin jejak Rasul yang kelihatan. Iku kasolati, seperti sholat, ya, sholat 5 waktu, qobliyah, ba'diyah, mungkin juga ditambahin sholat-sholat yang lain. Wasyami lan puasa, wazakati lan zakat, wal haji lan ibadah haji di Baitullah. Alhamdulillah Pak Haji Mehmet, semoga menjadi haji mabrur. Doakan Pak Haji Mehmet, kita semua bisa istiqomah Pak Haji Mehmet, bisa nasrul ilmi, bisa meneruskan apa yang telah diperjuangkan oleh Rasulullah. Amin. Karena belum 40 hari, kalau dulu orang tua kita itu setelah azan 40 hari Haji kekengin anu kemana-mana masih dijabah terus. Pegawai dipecat ya. Dipecat orangnya tapi apa bulanannya masih ada. Waghairi dalika, dan selain eta-eta sholat, puasa, zakat. Ya ini ibadah-ibadah yang apa itu namanya jelas jali. Meskipun jali, kita ini harus ngikutin sanad sholat kita ini ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu dawuh tentang apa itu namanya sholat apa namanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi sholatnya jangan mengada-ada, apalagi yang sudah enggak COVID ini pakai social distancing. Ulah, ya. Jangan. Tidak ra'aitumuni itu. Iya, itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Apalagi ini ada Al-Qur'annya, disuruh tafassahu, itu bukan di situ konteksnya. Ya, jadi ayat Al-Quran turun di situ bukan untuk kita ini melaksanakan sholat secara berjarak, social distancing. Bahkan kita ini disuruh sing rapet. Ya, makanya kalau di Arab itu keras apa itu sebelum dilaksanakan sholat itu aba-aba dari imam. Ya, disuruh sing rapet, tafassahu apa namanya? Sufufakum. Bahkan rapet itu bagian daripada kesempurnaan sholat. Bukan berarti orang yang sholatnya social distancing itu batal, tidak. Sempurnanya rapet. Bahkan Rasul pernah bilang, saddul khala, tutupin yang masih ada celah-celah. Ini kaitannya bukan sah dan tidak tentang itmam, kesempurnaan. Tapi kalau ada ba'dul kiai yang menerjemahkan lain karena tidak mengikuti tafsir mainstream, ya kita harus bersuara. Ya, karena sholat itu ranahnya adalah sanadnya Rasulullah SAW. Beliau yang membawa bendera sendiri, shollu kama ra'aitumuni usolli. Nah ini yang jali. Orang petuk ya al ulama ya warasatul anbiya. Kiai itulah, karena kita tahu sholat itu mesti dari kiai bapak kita dari gurunya sampai ila Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga cara melaksanakan puasa, zakat juga begitu. Jangan dikapitalisasi. Haji juga begitu, al-hajju arafah, bukan Indramayu. Repot nanti. Rasulullah juga sama, khudhu anni manasikakum. Itu kan artinya Rasul yang punya stempel KPIH itu. Rasul langsung. Dan lain-lain itu apa namanya, pelaksanaan yang jali, yang transparan sekali. Kemudian ada
wal khafiyatu utawi mutaba'ah ngikutin jejak Rasul tapi yang samar. Nah ini hanya orang-orang tertentu yang bisa baca. Iku anta'ta kita yen to meyakini sira, meyakini ente al-jam'a ing mengumpulkan. Ya artinya harus terintegrasi ibadah kita. Harus jamak, harus kumpul antara yang jali dengan yang khafi. Harus al-jam'ah fi sholatika ing dalam sholatmu. Bukan hanya jam'un tapi wat tadabbura, ya, dan merenungkan angen-angen ing maknane. Ya, itu kita disuruh begitu sholatnya. Fi qiraatika ing dalam qiraat. Ya. Bacaan kita ketika Allahu Akbar, ya, Allah yang Maha Agung. Bahkan ada kiai itu Ba'dul Arif Billah itu yang sholatnya itu enggak dapat ketika sudah dapat Allahu Akbar itu pingsan. Karena apa? Melihat besarnya Allah, kecilnya kita. Kalau kita kan enggak Allahu Akbar sambil dikomando ruku kantor pos. Ini kemana nih orientasinya Allah? Karena saya itu pernah membaca Sirah Sa'diyah, ya, artinya kayak semacam cerita-cerita tentang Allahu Akbar yang begitu luar biasa sekali. Suatu ketika Imam Junaid itu marahin muridnya yang bernama Syekh Mansur Al-Hallaj, ya, yang dipenggal, ya. Beliau ngaji di situ itu nggak pernah ngaji, nggak pernah talaki, hanya bagian pelayanan saja, bersihin kitab, dirak-rak. Tahu-tahu ada kitab itu, pas bersihin kitab itu ada satu lembar jatuh. Nah, namanya santri tabarukan, kayak Al-Quran dibakar di mam rasanya asin, berkah. Dulu saya, sekarang mata ayat. Dulu kita begitu ditajud-tajud di musola di masjid begitu. Dipungutlah lafal Allah Jalla Jalaluhu, hanya saja ditelan. Habis itu Imam Junaid Al-Baghdadi mau mutola'ah, loh, kitab saya nggak tahu, tapi beliau sudah tahu bahwa nanti itulah dia yang akan majzub duluan, jadab duluan, ketemu Allah. Sudah tahu. Ini Pak ada, saya punya kitab itu, saya baca itu, tapi masya Allah ya, diskusinya karena ini tasawuf falsafi, jangan dikonsumsi oleh publik, ini bahaya. Harus ngaji dulu, syariahnya ditata dulu, kalau enggak malah justru kacau. Tatanan itu harus turun. Kita langsung lompat ke tangga atas geledah, kecuali kita Superman. Ya harus tangga urut, ada hierarkisitas, ada martabah, ada tingkatan-tingkatan yang harus ditaati. Walhasil beliau dirantai, dijebloskan penjara oleh khalifah pada waktu itu, bobol terus, 14 terus, ya, sampai Imam Junaid Al-Baghdadi itu sudah nurut saja, karena ketika ada Allahu Akbar itu jawabannya kadzab tuh, bukan jawab azan. Kan kita kan harus mesti mutaba'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita harus ikut. Tapi Imam Khalid Al-Mansur kadzab tuh, sampai dia dihakimin oleh ulama-ulama fikih secara syariat. Kenapa kamu bilang bohong, bukan mengucapkan lafal yang sama? Karena mereka itu tidak khafiyannya jali saja, tidak al-jam'a wa tadabbur, tidak mengintegrasikan antara Allahu Akbar dengan lesan dan hatinya. Nangis kalau kita ini gemeter. Kalau seandainya diucapkan lafal-lafal Allah ini mengkeret, merinding bulu kuduk kita. Akhirnya dihakimi, dimasukkan penjara, ya keluar terus, dirantai segede apapun, 14 terus. Akhirnya ditanya, kalau memang begitu sok kamu adzan. Disuruh adzan. Imam Abu Mansur Al-Hallaj ini, beliau adzan, belum selesai Allahu Akbar, menara pada hancur semua.
Karena apa? Didengarkan lafal Allah, diutarakan dari relung hati yang paling dalam. Ya. Ikfina, ikfina, cukup, cukup. Jangan diteruskan. Ini bisa jadi zilzal. Katanya. Yes, ini walhasil cerita begitu. Inilah pentingnya apa itu namanya al-jam'a wa tadabbur. Ya, meskipun kita nggak bisa seperti itu ketika Allahu Akbar, coba hati kita ini dekat. Meskipun nanti di tengah inget mancing, rokok, ya apa segala macam itu. Ya, mana-mana. Kadang-kala kita Allahu Akbar, alhamdulillah, kita tahiyat baca alhamdulillah, nggak apa-apa. Nanti usahain pas ketika Allahu Akbar, ini kita namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua aktivitas sosial masuk dalam hati kita. Makanya ketika Allahu Akbar, ya. Meskipun setelah itu pikiran kita kemana-mana sawios. Jalan-jalan. Ya, syukur min awalihi ila akhirihi kok nempel terus Allah ke akhir. Nah, itu luar biasa. Sadetik ya. Nah, iya. Madu sadetik lah. Ya, nempel ketika karena namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan semua hubungan kita sesama makhluk. Makanya ketika assalam juga begitu. Kita dari Allah langsung mau turun ke bumi, lihat ke kanan dan ke kiri. Ini filosofi makna salat kalau kita mau makna ini. Ya. Jadi at-tadabbur wal jama' ini menjadi sesuatu yang penting. Kalau kita kata Imam atau Ilah As-Sakandari atau Al-Iskandari pengen ar-rif'ah inda Allah wala tahsulu laka inda rif'ah ya illa ini kan bimutaba'atin Nabi. Caranya kayak begitu karena sholat ini adalah mi'raj kita, hubungan kita langsung kepada Allah, tidak pakai media apa-apa. Bahkan Rasulullah SAW dipanggil langsung. Yang lain lewat malaikat Jibril, tapi Rasulullah dipanggil mendapatkan oleh sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Oleh karena itu mutaba'ah di dalam sholat harus ngikutin jejak Rasulullah. Di samping itu harus kita tingkatkan, ngikutin sudah harus al-jam'a wa tadabbur, harus terintegrasi. Nah, memang susah sekali. Ya paling saya ngambil awal akhir saya ngakuin lah. Belajar susah. Berusaha. Ayo bareng-bareng ketika Allahu Akbar, yuk kita pokoknya deg-degan ya, kita apa namanya sentuh hati kita. Qala Malik rahimahullahu taala. Fa idza fa'alta hada ya terus. Mongko ing dalem ketika berbuat ente atau ata ing taat ya. Misalnya kita ini taat kasolati seperti sholat wal qiraati lan membaca apa aja Al-Quran atau bacaan kita di dalam sholat ya. Walam tajid lan ora mendapatkan sira fihima ing dalem sholat dan qiraat, tidak menemukan jam'an yang ngumpulaken atau terintegrasi di antara dua ini. Ya qiraah sholat misalkan nggak ono sing mengena menyasar dalam hati kita. Wala tadabburon dan tidak mendapatkan ente yang mengangan-angankan fa'lan kata Imam Athaillah. Maka ketahuilah sira annabika ing stune iku tetep ing dalam diri ente apa marodon sakit penyakit kok sholatnya hanya formalitas, bahkan kadang-kadang kita ini kesakitan kalau sholat pengennya cepet lompat. Ya memang harus begitu, sesuai dengan makom kita lah. Kalau supir nanti disuruh kayak Pak Arifin ya kasihan, dimarahin penumpang nanti. Ya paling tidak awal akhir itu diambil aja. Batinan ya, penyakit batin ini ada kondisi psikologis kita yang nggak normal kata Syatoillah. Mingki berin ya, bahaya nih saking takabur.
Penyakitnya ini ya, penyakit hati ya. Bahkan di dalam salah satu hadis diiniakan ummahatul khotoya, salah satu induk daripada kesalahan yang ada di muka bumi ini ada 3. Salah satunya kibrul, sombong. Karena sombong itu adalah dosa ibisan. Bisa. Ya, dosa awal yang menjadikan kita ini terusin. Ya, awal muasalnya dari dosa sombong itu, kibrul, aba wastakbara wa kana minal Sambil makan. Sekampung ini nggak ada yang pinter ngaji kecuali gue. Wow. Sekampung ini nggak ada yang hebat ibadahnya kecuali ini takabur. Atau mungkin bukan hanya ubudiyah, maliyah, harta kekayaan, kecantikan istri. Istri saya meskipun 40 tahun masih jadi bunga desa. Ini takabur ini ya. Atau mungkin jumlahnya murid dan lain sebagainya. Nah, ini Pengikut. Susah ini, susah. Pengikut. Ya, ini Banyak. ummahatul khotoya, al-kibru wa ta'ajjubu, termasuk ta'ajjub ya, wal ghibatu. Lah ini juga termasuk ummahatul khotoya, induknya kesalahan kita. Nah, makanya awaluman takabbara fis samawat al-iblis. Orang yang pertama kali takabur di langit, komunitas makhluk di sono, ya iblis itu sendiri. Wa awwalu man takabbara fil ardi al-qabil. Orang yang pertama kali takabur di muka bumi ini Qabil. Ketika diperintah oleh abahna, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, Qabil ini ada perintah dari Allah, kawinnya zigzag silang. Qabil nggak mau, bagaimana nih Abi? Saya ini kelahiran, akte kelahiran saya surga. Saudara saya kembar, ya, ukhti saya. Ini namanya apa namanya? Iklima, itu panggelisna. Kok saya disuruh kawin sama saudaranya Habil adik saya? Ini akte kelahirannya di negara bumi, bukan di negara surga sana. Oh, saya hebat, nggak mau. Nah, inilah awwaluman takabbara fil ardi, ya, siapa namanya tadi? Qabil. Sehingga terjadilah rasa takabur, iri, dan akhirnya awwaluman danasa fil ardi, juga awal orang yang berbuat maksiat, yaitu ihraquddah, mengalirkan darah, sampai ada kasus pembunuhan, yaitu karena takabur dan ta'ajjub, ujub. Makanya benar kata ba'dul hukama, sebagian orang yang ahli hikmah, ummahatul kabair, salah satunya adalah al-kibr. Para alim ulama, para sesepuh yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi kita ini dianggap sakit hati. Min ibrin, sang takabur, au ujbin, atau bangga diri, ta'ajjub, au ghairi dzalika, atau selain ita ta'ajjub, ibrin wa ma utifa'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sa'usrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Sa'usrifu, bakal itu akan memalingkan sapa ingsun Allah, aku Allah, ya, an ayati, dari beberapa ayat-ayatku. Siapa yang saya palingkan? Sa'usrifu alladzina, ing orang banyak. Orang banyak disipatin siapa? Yatakabbaruna, kang sombong, yang arogan, ya, yang gumede itu nggak gede tapi ngaku gede, karena yang gede hakikatan adalah Allah Azza wa Jalla. Fil ardi, ing dalam bumi, bi ghairil haqqi, kelawan tanpa dasar, kelawan tanpa hak. Nah ini firman Allah begitu. Fayakunu mongko ana apa misaluka, perumpamaanmu iku kal mahmumi, seperti orang yang sakit panas.
alladzi yaitu mahmum yajidu kang mendapatkan sapa alladzi mahmum fi famihi ing dalem mulutnya mahmum atau alladzi mendapatkan as-sukara ing sugar. Ya, sugar itu udah bahasa Arab. Ing gula. Tapi didapatkan murron ing pahit getir. Ini kalau kita lagi panas itu kan apa aja nggak enak, ngerokok nggak enak, bener Pak Arifin tadi. Pokoknya itu kalau ngerokok kita sehat. Tanda. Jadi orang mempersepsi kenikmatan itu beda-beda. Jangan dikebiahu ya Pak Arifin kok mendapatkan kenikmatan rokok. Belum tentu bagi Pak Haji Memek. Belum tentu juga Pak Haji Rosid. Mungkin kenikmatannya beda ketika saya hari ini diberi kenikmatan sehat bisa beribadah, alhamdulillah. Itu juga begitu, itu juga salah satu kenikmatan itu banyak. Ya, kullu nikmatin maksudun, masalahnya setiap orang yang kasih kenikmatan biasanya ayah wae no iri, ayah wae kasih. Jadi mendapatkan murrab ing getir ing pahit. Fal maksiyatu mengkotai perbuatan maksiat ma'adzulli beserta hina, merasa hina, wal iftiqari lan butuh terhadap Allah iku khairun, lebih bagus, minat ta'ati, daripada ta'at, ma'al izzi ing dalam sertane merasa mulia, wal istikbari lan arogan, sombong. Jadi kalau kita ini apa namanya ibadah tapi sombong, ya maksudnya merasa apa namanya hebat, ya itu lebih baik orang maksiat tapi merendah diri. Kok saya itu maksiat hari ini gimana? Kok bisa saya bangun tidur tahu-tahu sudah marah ke anak, ke istri? Astagfirullah, ampun ya Allah. Lebih baik itu daripada kita sholat nih. Sudah sholat belum? Kamu belum ya? Belum nih, kayak sholat saya nih, sholatnya tepat waktu. Lu ini namanya membangga-banggakan diri. Ya. Lebih baik orang yang tadi salah merasa dosa daripada kita sholat atau haji tapi merasa hebat. Nggak ada di kampung ini yang haji. Alhamdulillah saya nggak kehitung gelarnya sudah hahaha. Lu mendingan tukang main gaplek tapi dia menyesali. Tapi sayangnya ya jangan begitu ya, haji ya bener hanya begitu. Ini mah perumpamaan. Qala dawu sallallahu taala bistawa taala hikayatan, krono menceritakan an Ibrahim saking Nabi Ibrahim al-Khalil alaihi tetep ing atase kanjeng Nabi Ibrahim wa ala nabiyina lan ing atase Nabi kita Muhammadin yaitu kanjeng Nabi Muhammad afdhalus sholati utawi lebih utama-utamane sholawat wa atammut taslimi lan sempurnane salat. Dawuhnya apa? Allah faman tabi'ani fa innahu minni. Faman mongko utawi sapa wong barang siapa saja iku tabi'ani ikut sapa man ing ingsun fa innahu mongko stune man tabi'ani tabi'ani iku minni bagian daripada aku. Jadi konsepnya itu mutabakah, tidak berdasarkan nasab, tidak berdasarkan kekerabatan, tidak, tapi mutabakah. Siapapun yang bisa ngikutin jejak Rasul itulah yang akan mendapatkan rifatul ulya di sisi Allah, tempat yang mulia. Nah sekarang lagi rapi masalah kayak begituan. Bahkan satu orang Habib misalkan itu lebih mulia daripada 70 orang ahli. Itu nggak usah didengar tapi ya pokoknya yang jelek-jelek ulah, tapi yang baik diambil. Nah, ya kita ngikutin ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman
faman tabi'ani fa innahu minni. Famafhumu hadza mongko utawi ya konsekuensi dari firman Allah ini, mongko utawi pemahamannya ini ya, iku annaman ing sesungguhnya orang lam yattabi'hu kang ora ikut sapa man ing Kanjeng Nabi Ibrahim maupun Nabi Muhammad ya. Laisa mongko ora ana sapa man, ora ana iku minhu bagian dari Nabi Ibrahim ataupun Kanjeng Nabi Muhammad. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala hikayatan an-Nuh saking Kanjeng Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Alaihi ku tetep ing atase Kanjeng Nabi Nuh wa ala nabiyina al-Mustafa kang dipilih azkat sholati utawi bagus-bagus ya atau bersih-bersih sholawat wassalam. Dawuhnya apa Allah? Innabni min ahli. Innabni ing sesungguhnya anakku yaitu Kan'an ya. Iku min ahli bagian daripada keluarga. Tapi langsung dijawab oleh Allah. Fa'ajabahu mongkon jawab sapa Allah ing Kanjeng Nabi Nuh. Fa'ajabahu mongkon jawab ing Kanjeng Nabi Nuh sapa subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi klan firman-Nya Allah taala. Faqala qala ya Nuh innahu laisa min ahli innahu amalun ghairu shalih. Qala dawuh sapa Allah ya Nuh wahai Nabi Nuh. Ya, saya ini tidak ngikutin perintah Allah, maksudnya kalau langsung itu ya Nuh, wah ini tergigit Pak. Ya tak saya kasih kanjeng, kalau Allah ya nggak mungkin ya. Ini kan saya, bahasa saya. Ya Nuh wahai Kanjeng Nabi Nuh. Kalau Allah ya langsung. Ini kan saya ada menceritakan. Innahu ingstuni ibnun ya. Iku laisa orano sopo ibnun orano iku min ahlika setengah saking keluarga. Innahu ingstuni ibnun iku amalun amal perbuatan ghairu sholihin kang ora soleh ora baik. Berarti Kan'an itu anak toleh, bukan soleh. Soleh kebaikannya toleh. Allah sendiri. Padahal kita tahu Masya Allah Nabi Nuh itu termasuk kalau nggak salah bagian daripada ulul azmi, kesabarannya, keulatannya dan lain-lain sebagainya. Bahkan di dalam salah satu kitab diriwayatkan beliau itu usianya Masya Allah hampir 1000 tahun, 950 tahun. Beliau berdakwah kurang lebih 900 tahun, tapi pengikutnya cuma 80 di dalam kita. Berarti kalau kita rata-rata 10 tahun cuma 1 orang. Undung orang. Kira-kira apa jenenge kundungan itu orang bisnis daya konsumen 10 tahun cuma 1. Jualan cilok muwir 10 tahun cuma hanya 1 laku tusuk. Banting tulang kita. Tapi Nabi Nuh alaihissalam ini Masya Allah sabarnya. Ya. Makanya beliau mendapatkan gelar ulul azmi juga. Ini luar biasa sekali. Ngajak ngaji pesantren mau sampai mungkin Kang Zainal, ya ayo arwi baik. Cuman orang sareng Kang Hasan. Padahal baru 1 masjid ini 10 tahun kurang lebih kalau kita akumulasi kan cuma 80. Partai politik mana yang 10 tahun yang nyoblos cuma hiji, belum 3. Nggak mungkin ya, kita juga begitu ya. Nah, ada guru dapat murid cuma 1 ya, yang bos misalnya. Ya lu ini SMA anak kumah. Kumah PDB pokoknya istiqomah ya, istiqomah ya. Ya bismillah lah ya, oke aja kita dapat kebarokahnya ya. Jadi dinegasikan pengakuan Nabi Nuh inna apa namanya innabni min ahli
itu adalah anak. Ya, ketika Nabi Nuh ini dakwah sudah lama, 950 tahun usianya, hanya dapat mengikut cuma sedikit. Ini beliau akhirnya request ke Allah, ya Allah, Anakku itu. ya ini gimana ini kaumku, habisin saja. Akhirnya beliau mendapatkan wahyu, ya mungkin ada titik balik dari peristiwa itu. Akhirnya beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perahu. Tapi ya aneh, membuat perahu di Majalengka, kapal ya kapal bukan perahu. Mesti orang-orang akan nyinyir, ya mentertawakan. Ini kok lama-lama semakin gelo, semakin sarap ini, bukannya malah sembuh ini ya. Kecuali kalau orang Indramayu punya galangan kapal, Panji Gumilang, nah ini masuk akal. Atau orang Cirebon, atau orang Buga ya ini, yang baharinya luar biasa. Kita di Majalengka buat kapal gede di sini Kang Zainal, mau buat perahu Nuh ini jadi bahan olok-olok. Gak ada laut sebenarnya. Jauh ke laut kian kapal. Ya, akhirnya rakyatnya, kaumnya yang bandel ini tambah semakin mencaci maki, bahkan diejek. Kapalnya pun akhirnya menjadi sasaran. Sasarannya apa? Wih, malam-malam badai kamarana mau ke kapal lu. Buang apa? Buang najis. Dapat satu tubuh, dua tubuh pulang. Akhirnya kapal ini penuh dengan kotoran manusia. Yang kurang ajar, yang sudah akik-akik ini yang sakit stroke juga digotong diajak ke situ. Ya, kalau buang kotoran ke kapal, no. Tapi apa yang terjadi, ada salah satu kaumnya yang jatuh di situ. Justru bukannya malah belepotan, pulang menjadi sehat walafiat. Kaum Nuh heran, loh, kamu berobat di mana ini? Stroke kemarin digotong kapalmu, sekarang pulang. Di sana kapalmu masih banyak. Padahal isinya akhirnya kaumnya datang berbondong-bondong bawa rantang, bawa buku, bawa priuk, ya, bawa apa saja, akhirnya menjadi bersih itu karena buat obat. Mungkin saya bisa berobat amandel juga. Akhirnya kapal itu bersih ya. semula. Dikerokan, jilatnya juga double hebat. Ya, setelah waktunya tiba, akhirnya Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah agar semua pada naik kapal untuk komunitas yang beriman. Nah, dari sinilah kita melihat apa pelajarannya yang bisa kita ambil. Nabi Nuh itu membuat perahu, itu diperintah untuk nanam. Setelah gede nebang, buat ini artinya apa? Kita ngaji, kita seorang pendidik itu diajari bahwa tidak simsalabim tapi melalui proses. Orang sukses juga begitu. Dulunya bapak belum jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Tidak boleh putus asa, wala tayasu min rauhillah. Nah, ini yang menjadi keyakinan kita. Kita menjadi semangat untuk hidup, semangat untuk berbuat baik, semangat untuk ngaji, karena kita pengen rahmat Allah turun. Bahkan kemarin saya pernah menyampaikan makalahnya salah satu ulama, apa itu namanya, gurunya Ahmad bin Hanbal, ya, Uyainah, ya, Imam Ibnu Uyainah, itu mengatakan inda dzikris shalihin tanzilur rahmah. Ketika disebut nama-nama orang soleh seperti Hadurah tadi, Pak Arifin, disebut juga Pak Zainal, kita kan hadur pada orang-orang soleh. Tanzilur rahmah, rahmat Allah akan turun insya Allah. Oleh karena itu, ya, para bapak, para ibu, ini perlu dimensi waktu seperti yang dilaksanakan oleh Nabi Nuh itu tadi. Setelah semua sudah siap, ya, anaknya ini justru tercecer, anaknya tergerus oleh kebudayaan pada waktu itu sama orang-orang yang bukan komunitas orang beriman. Kita berangkat ngaji ke
tempat lazismu ini, markasnya, anak kita genjreng-genjreng di pinggir jalan. Karena naluri orang tua tetap akan iba. Siapapun orangnya, lihat anaknya terjerat, anaknya terseret, tersandung oleh kehidupan-kehidupan yang pada waktu itu dinilai betul oleh orang-orang kufar. Nabi Nuh nangis. Makanya diabadikan di dalam Al-Quran, ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik perahu keselamatan, bahtera Nuh. Tapi anaknya nggak mau, ya, nggak mau. Katanya apa? Kalau benar Majalengka nanti itu ada kapal gede, bahwa siapa yang tidak ikut ngaji aswadnya, tidak ikut ngaji Ahlussunnah akan tergerus oleh globalisasi. Saya akan naik gunung Ciremai. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Saya masih punya gunung Ciremai, tapi Allah mengendaki lain. Habislah itu kaum-kaum yang brengsek pada zamannya Nabi Nuh. Berarti kita ini komunitas beriman bahkan kita. Karena yang masih itu adalah komunitas beriman, yang kufar sudah habis semua sebenarnya. Ya ada yang ke Abu Jahal sedikit ya, mungkin itu karena kurang mendapatkan hidayah atau tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dijawab oleh Allah, innahu amalun ghairu saleh, itu anak toleh sanes anu putra soleh. Kalau soleh pasti yad'ula, akan dengerin kata orang tua, akan mendoakan, berbakti kepada orang tua. Jadi fal mutaba'atu mengkote mutaba'ah iku taj'alu, bisa menjadikan apa mutaba'ah, menjadikan at-tabi'ah ing orang yang ikut, ka'annahu seolah-olah sesungguhnya tabi' iku juz'un, menjadi bagian yang tidak terpisahkan minal madbu'i, saking orang yang diikuti. Berarti kalau kita ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini diaku keluarga Rasul, bukan dari identitasnya. Jadi jangan sombong masalah nasab. Karena apa? Islam itu datang memporak-porandakan feodalisme. Jadi tidak ada religio feodalisme di dalam agama Islam. Siapapun anaknya, siapapun mau anaknya Paimin, Aceng, kalau dia alim, dia pinter, dia alim dalam segala hal, dia mendapatkan strata. Karena mutaba'ah ke Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku kita ini cucunya Kanjeng Sunan Gunung Jati, tapi setiap malam hai, bukan di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh yang bagus, kasusnya Salman. Wa in kana lan meskipun ono sapa tabeh iku ajnabiyan, orang lain, bukan darah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Salman Al-Farisi, seperti sahabat Salman Al-Farisi kang bangsa Persia yang sekarang Irak, radhiyallahu anhu, liqaulihi, berdasarkan atau krono dawuh Kanjeng Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Salman minna ahlal baiti. Salman utai sahabat Salman itu minna. Min ini litaba'i, bagian daripada aku. Nanya ini jelas, yaitu wakek mutakallim wahdah, bukan yang lain. Karena mutaba'ah Kanjeng Rasul, ya. Ahlal baiti, kata Rasulullah, akhussu ahlal baiti, saya khususkan, saya istimewakan ahlal baiti ing ahlul bait. Jadi Salman itu bagian daripada aku, saya khususkan menjadi bagian daripada ahlul bait. Wa ma'lumun lan iku maklum, artinya ya sudah dipahami semua. Anna Salman utawi stune sahabat Salman iku min ahli Farisa, saking wong ahli Persia. Walakin akan tetapi bil mutaba'ati, sebab mutaba'ah
ngikutin Kanjeng Rasul. Qala dawuh sapa anhu tentang Salman Al Farisi sapa sallallahu alaihi wasallam. Kenapa takliman ini ngasih pendidikan, taklim kepada kita semua. Ya, asal kita bisa likok kepada Allah, bisa kita suluk kepada Allah ketika disebut nama-nama Allah, hati kita ini bergetar, berarti dia ada mutaba'ah ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakama annal mutaba'ata, maka seperti halnya bahwasanya mutaba'ah ngikuti jejak Rasul, iku tusbitu asbata yusbitu, iku tusbitu bisa menetapkan apa al mutaba'ah al ittisola ing ketersambungan, ing nyambung. Ya, kadzalika hale sepertos eta-eta mutaba'ah tusbitul ittisal adamuha utawi ora anane atau ketiadaan apa itu mutaba'ah iku yusbitu bisa menetapkan apa namanya adamuha al infisala ing keterputusan. Jadi ini pendidikan taklim dari Rasulullah. Kasusnya adalah Salman Al Farisi, bagaimana beliau dengan mutaba'ah yang tidak pernah ditinggalkan beliau mendapat pengakuan dari Rasulullah SAW, karena ada kaidah al mutaba'ah tusbitul ittisal wa adamuha tusbitul infisal. Dengan mutaba'ah kita menjadi sambung ke Rasulullah, dan tidak adanya mutaba'ah berarti dia hilang meskipun dia keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini lagi viral. Loh, saya perkuat. Ini kita perkuat. Jadi kita ngomong yang ilmiah, tidak boleh emosi. Ya, harus argumentatif. Ajarnya buat. Ajarnya buat jadikan saya yakin. Nahnu rijal, antum rijal, nahnu rijal. Mereka laki-laki, kita juga laki-laki. Kalau kita nggak setuju, ya harus debatable-nya dengan ilmiah, dengan dasar-dasar kitab-kitab yang muktabaroh menurut kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan dibilang fitnah, ini ilmiah. Iya, ilmiah. Ilmiah kok dibilang fitnah. Nanti kalau begini dia dicontohkan oleh Syahatoilah, ini ya fitnah juga. Padahal nyata. Jangan membuli saya hanya transfer ilmu. Ini gak cuci tangan. Memang bener kayak begitu. Ya, Rasulullah itu sudah mengobrak-abrik fanatisme kekeluargaan. Klan itu hilang. Tapi tidak lama apa yang dibangun oleh Rasulullah pasca apa itu namanya Khulafaur Rasyidin al-Arba'ah, tutunan struktur sosial itu kembali lagi kepada apa namanya Asofiah. Ya, kayak Muawiyah, kayak Abbasiyah. Abbasiyah itu nisbat ke paman Abbas Sayyidina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ tidak puas karena tidak terakomodir semua alul bait, akhirnya lari ke Mesir membuat daulah Fatimiyah. Ya itu kan juga alul bait semua. Ya, ini kalau kita belajar sejarah, tapi kita lihat langsung apa yang disampaikan oleh Syahatoilah, contoh yang nyata. Kalau kita cerita daulah Pabaliyut kurang. Toh Salman saja yang jelas. Yang kemarin ke Kota tadi, yaitu galian paring itu adalah ide-ide brilian dari Salman Al Farisi. Bagaimana? Ya, itu beliau ini seorang apa namanya orang Persia yang ahli strategi perang. Bapaknya keduduk Islam. Ini kalau di kita mungkin zaman dulu apa itu ya kayak Pangeran Jenderal Sudirman, bagaimana strategi perang itu ya bergerilya kelihatan gila, ini strategi perang. Nah, ini dikasih apa ide inisiasi oleh Salman Al Farisi akan membuat paring yang ada di Khandaq. Mutaba'atur Rasuli hadza babu bayani mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utawi iku bab nerangkan mutaba'at Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya para bapak ya yang sudah disebutkan tadi contoh Kanjeng Nabi Ibrahim, ya karena bapaknya tidak mutaba'ah, Azar itu penjual batu. Jadi Allah itu ngasih contoh itu luar biasa. Karena bapaknya nggak ngikut, anaknya dapat wahyu hidayah dari Allah,
ya bukan termasuk bapaknya dalam kacamata agama. Nabi Nuh juga begitu, putranya itu nggak jauh-jauh. Sekarang ada yang ngaku keturunan 39 atau 28 atau berapa, 29 atau 39. Jauh itu, ini anaknya langsung karena tidak mutabah. Jadi Allah itu ngasih contoh itu luar biasa. Jangan mengagung-agungkan masa. Ada yang anaknya, ada yang istrinya, ada yang bapaknya, ada yang pamannya, kayak Abu Lahab, Abu Jahal. Banyak contoh-contoh. Masya Allah. Oleh karena itu, para bapak, ayo kita berpikir dewasa, berpikir yang ilmunya, jangan mudah terprovokasi. Kalau orang soleh kita kejar, kayak Abah Lutfi, jelas orang soleh kita ikuti. Anak siapa? Anak siapa? Jadi mutaba'ah ini menjadi penting. Waqad jama'a lan sungguh telah mengumpulkan sapa Allah Subhanahu wa taala al khaira ing kebajikan kullahu hiya kabeh khair. Dikumpulkan oleh Allah fi baitin ing dalam satu rumah. Wa ja'ala lan menjadikan sapa Allah miftahahu ing kuncinya bait. Kumaha dijadikan mutaba'atan nabi, ikutin jejak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibaratnya Allah ini menjadikan kebaikan ditaruh satu rumah. Ya Rasulullah itu sendiri. Kuncinya kumaha ngikutin jejak Rasul fil aqwali wal af'al, baik dalam perbuatan, akwal. Nah, ini harus kita berupaya. Kalau persis ke Nabi mungkin enggak ya, tapi kita berusaha. Sudah dapat niatnya pengen Nabi kok kejeglong-jeglong, ya itu mah cobaan lah ya, karena orang baik. Kalau orang jelek ya adab. Kita sudah niat ngikutin ke Kanjeng Nabi. Fatabi'hu, mongko ikutilah ente ing Kanjeng Nabi bil qanaati, dengan sifat qanaah, dengan apa adanya. Ya, tumarima, nerimo ing pandu, menerima apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bima kelawan rizki atau perkara atau barang rozakoka kang telah ngasih rizki sopo Allah ing sira. Rozakoka kang telah ngasih rizki ing sira sopo Allah taala, Gusti Allah taala. Dan salah satunya kita ini ngikutin Rasul terkait dengan rizki. Ya, Rasulullah itu benar-benar papa segala-galanya. Masih kecil, ya, dalam kandungan 6 bulan kalau nggak salah, atau 8 bulan itu beliau ditinggal abunya, abahnya, ya, Sayyid Abdullah. Tidak lama setelah lahir, ya, ditinggal oleh ibunda Siti Aminah. Diasuh oleh kakeknya nggak ada. Diasuh oleh pamannya tidak lama kemudian juga nggak ada, dan seterusnya. Rasulullah ini benar-benar Masya Allah. Kalau ngikutin Rasulullah terkait rizki ini ngeri hari ini. Allahumma hyina miskina. Siap nggak? Nggak ada. Ayo, Nggak ada. siap nggak kira-kira? Ayo dikasih ijazah biasanya Mbah Lutfi minta ijazah, ini dikasih ijazah sama Rasulullah langsung nggak berani melakukan. Langsung dari Rasulullah, Allahumma hyina miskina wa mitna miskinan wa syurna ma'azumrotil masakin. Ya Allah, ini ijazah langsung tapi wedi saya takut sieun Gawani. wis dibaca sekali lah. Jadi miskin tenang buat pandanya. Ketenangan. Jadi apa namanya, ya ini nanti apa, ada makna majazi, ya ada makna apa hakiki. Sama kenyataannya miskin. Jadi kalau kita ngikutin kona ini ngeri gitu, udah ijazah ini. Wazuhdi, ya bil qanaati, wazuhdi lan zuhud. Zuhud itu ada yang mengartikan apa itu, tidak
hati kita ini tidak mantil lagi dengan harta kekayaan yang kita miliki. Ya. Inilah namanya konsep zuhud yang sehat. Nanti kalau begitu umat Islam nggak bisa bangun peradaban kalau melarat semua, nggak bisa membuat ini base camp lazisnu yang begitu kita nyaman ngaji karena moga aja barokah Pak Haji ya, disumbang oleh Pak Haji Mehmet. Kalau semua melarat kayak Abi nggak bisa. Jadi harus Ya, ada ya. harus al-alim bi ulumihi, al-aghniya bi sarwatihi, dengan kekayaannya, al-hukama bi adlihi, dengan sifat adilnya. Inilah pilar dunia, qawaimud dunya arba'ah. Kalau ini sudah nggak ada Pak Haji Mehmet, nggak ada, yang ada kayak saya orang ilmu semua, yang nggak bakal bisa buat pesantren. Tidak, Allahu Akbar, geruduk semen jatuh. Oh memang itu lempar jumroh di Indramayu, ya kan nggak bisa. Lu kesana lagi, takluknya kesana lagi. Jadi apa itu namanya zuhud itu, yang penting hati kita ini tidak kumandil, tidak terbelenggu, tidak terjerat dengan kekayaan yang hasil kita entah ribuan, ratusan ribu, jutaan, miliaran atau triliun. Itu bagian daripada rezeki Allah yang dititipkan ke kita. Kalau konsep begitu enak, ya tidur tenang seperti orang tidur di kolong jembatan itu loh. Tapi kalau rizki itu seolah-olah milik kita, kita mengaku sakit, kita ini dipenjara dengan rizki kita. Ya. Justru tidak menjadikan hidup kita barokah. Karena tidak zuhud. Jangan zuhud itu lari dari kenyataan dunia. Waduh, ini umat Islam akan terbelakang terus. Ya, yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya tentang haid menstruasi, sudah final, tapi kita ini harus bertanya, yas'alunaka 'anit taqaddum. Bertanyalah kita tentang kemajuan, progresivitas umat Islam, bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikannya. Itu kalau semua zuhud pada lari ke gunung-gunung, aduh habis umat Islam. Bodoh semua. Ya, jahlun murakabun semua, repot nanti. Jangan begitu. Jadi zuhud itu ada muta'alluq dunya bi qulubina, tidak adanya kumantilnya urusan duniawi dengan hati kita. Meskipun kita ini menjadi pejabat, ya, sok sing memasyarakat, tapi biasanya kalau sudah pejabat itu sudah gengsi. Ya, jarang yang kita menemukan seperti sirah khulafa ar-rasyidin, seperti yang dilakukan oleh khulafa al-arba'ah seperti Umar bin Khattab. Jarang, nggak ada. Sampai Khalifah Rum itu tanya, kok umat Islam itu hebat, dari sono Asia Tengah sampai ke Afrika itu ada apa negara Islam di apa namanya dilebar-lebarkan, diluas-luaskan kerajaan Islam. Khalifah itu seorang apa? Datang ditunjukin tuh khalifah saya. Tidur di bawah pohon kelapa kurma, Pak. Atasnya bukan pakai kasur permadani yang penjaganya ribuan, tidak ada pas pampres, tidak ada satpol pp, nggak ada kayak CCTV, nggak ada guguk juga nggak ada di depan rumahnya. Tawakal Allah. Ketika dibangun ya khalifah, indakanzu ada tamu. Bangun ya sini ya, bekas kita tidur ya, kayak ngecap, iya ngecap. Nggak ada sekarang itu, masya Allah. Ya. Jadi inilah zuhudnya, tidak kumantil meskipun semua Asia sudah dikuasai, Afrika dikuasai, bukan berarti beliau latah gemerlap dengan hidup yang foya-foya, tidak. Jadi zuhud begitu. Ya, teruskan Pak Haji Mehmet. Jihadnya filma untuk berjuang di jalan Allah. Yang kita ini yang kalangan profesi pendidik, teruskan jihad kita mutola'atul ulum, memutola'ah berbagai disiplin keilmuan. Harus sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Kalau satu sama lain saling mengintervensi, ya dunia ini tidak akan normal. Akhirnya yang muncul tadi iri, dengki, hasud, ria, ujub dan
Sum'ah itu termasuk marodon batina, penyakit hati. Sakit batin. Penyakit batin. Para bapak yang saya hormati, wattaqalluli lan nyediakake, mensedikitkan minat dunia, saking dunia. Boleh banyak asal kita ini nggak lupa Allah. Yang nggak boleh itu sudah sedikit lupa Allah ini. Masya Allah. Udah melarat, kere hidungnya pesek, rambutnya keriting gitu, nggak sholat lagi. Alhamdulillah. Sudah taklul dunianya ini nggak lupa, nggak ingat sama Allah ini. Naudzubillah. Ya, mestinya penghar sekaya-kayanya, tapi hati kita ke Masjidil Haram, ingat kepada Allah. Harusnya begitu. Ya. Watarkimah, ya. Lah meninggalkan sesuatu layakni kan nggak ada gunanya, yang nggak bermakna opoma. Bayangnya, ya, malayakni itu apa? Mingkaulin, bayangnya saking perkataan, wafi'lin lan perbuatan. Pokoknya omongan kita yang nggak berguna, yang enggak, ya. Mendingan diam, ya. Atau mungkin perbuatan kita yang nggak ada gunanya, yang mendingan pas duduk di rumah sambil muter tas. Kalau nggak begitu kita ke kebun nyambul, atau nggak gitu kita ngelongok ke toko kita, ke karyawan kita, biar tidak ghibah, biar tidak terjerumus terhadap hal-hal yang perbuatan yang tidak baik. Kemudian faman mongko utawi sapa wong iku futiha dibukakan lahu bagi man apa babul mutabaati. Barang siapa kok hati kita ini mendapatkan anugerah, terbuka hati kita bisa ngikutin jejak Rasul, fadzalika mongko kita man futiha. Artinya orang yang difutuh, maftuh, dibuka hatinya, ya. Fadzalika iku dalilun, jadi indikasi, jadi dalil, jadi argumen ala mahabbatillahi lahu, ing atase cintanya Allah Subhanahu wa taala lahu kepada ma. Ada orang kok bisa ngikutin jejak Rasul, berarti orang tersebut itu ada indikasi dicintai oleh Allah. Sejauh mana kita ini mendekat ke Rasul, sejauh mana kita bisa mengikuti sunnah Rasul, berarti Allah semakin cinta, semakin sayang. Ini kita ini tidak usah pakai maklar agama, semua orang bisa melakukan. Ya, puasa, ya misalkan kemarin Tasu'a Asyura, misalkan kita melaksanakan, habis itu kita sodako ke anak yatim atau ke lembaga-lembaga pendidikan, ke masjid, orang-orang jumbo, orang-orang yang perlu kita tolong. Nggak harus nilai nominalnya, yang penting ikhlas. Yang bagus itu nilai nominal 1 miliar, ikhlas itu lebih bagus daripada 100 nggak ikhlas. Jadi harus gitu Pak, ya kita harus berpikirnya harus gitu. Jadi itulah mutaba'ah sejatinya. Qala Allah Ta'ala, berfirman subhanahu wa ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakanlah sira Muhammad, in kuntum lamun ana kalian semua iku tuhibbuna podo cinta kalian semua Allah ing Gusti Allah, fattabi'uni mongko ikutalah sira kabeh ing ingsun Rasulullah, ya ke Rasulullah, ya tabi'ku yuhibbukum mongko bakal mencintai ing kalian semua sapa Allahu Gusti Allah. Jadi Allah itu hobinya mahabbah, hobinya mencintai, karena rahmat Allah itu mendahului murkanya. Jangan sebentar-bentar, saya sumpahin kamu akan kesabar betul. Enggak baik. Allah saja itu maha mahabbah, hobinya cinta, tapi makhluknya sok gaya menjadi rivalnya Allah. Ini na'udzubillah. Ya dalilnya ini, Allah itu hobinya cinta, yuhibbukumullah. Al-ayata, teruskanlah ini ayat, maka dibuka baca. Wa idza talabta lan indal nalikani hoyong sira, nuprih sira,
minta siro al khaira ing kesaenan kullahu ya semua kebaikan. Kalau kita minta kepada Allah pengen sae hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah, ya kata Imam Athaillah As-Sakandari, fakul moko berdoalah atau mengucapkanlah siro. Doanya begini, Allahumma inni as'alukal mutaba'ata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Berarti kita ini diijazahin oleh Syekh Athaillah agar kita ini bisa mutaba'ah semua kebaikan. Bacalah ini, fakul Allahumma inni as'alukal mutaba'ah li Rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali. Berarti kita ini sudah dapat ijazah dua. Ya, ini mutaba'ah, berdoalah kita di dalam sholat kita, ya Allah mudahkan abdi bisa ngikuti jejak Rasul baik dari segi aqwal wal af'al. Nah, ini doa kita supaya apa? Supaya kalau itu sudah bisa kita laksanakan, yarhamukum man fil ardi. Ya. Kita ini mencintai yang di langit dulu, irhamu man fis sama yarhamukum man fil ardi. Kalau kita ini mutabah ke Rasulullah, ke Allah, ini orang semua akan ikut. Siapa yang di Ciai Majakuning yang benci terhadap Kanjeng Syekh Gunung Jati, semua butuh Kanjeng Syekh Gunung Jati. Karena apa? Mutabah beliau ini sudah luar biasa sekali, sehingga sampai sekarang kita semua merasakan bagaimana mutabah beliau ini bisa memberikan barokah kepada banyak orang. Tukang kelontongan laku, BBM jalan, parkir dapat, tukang minta dapat, tukang ketok amal juga dapat, semua dapat di situ. Karena apa? Beliau tinggi mutabahnya ke Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mutabah ulum wal af'al wal ibadah didukung dengan gennya. Tidak perlu tes DNA. Sudah nasab beliau sambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibarengin lagi dengan mutabah al aqwal wal af'al. Ini komplit. Ini yang harus kita begitu. Kita berusaha, ya, saya yakin semua insya Allah bisa dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman aroda, waman utai sopo wong iku aroda hoyong sopo man. Dzalika ing eta mutaba'atar Rasul fil aqwal wal af'al fa'alaihi mongko iku wajib harus kedah bagi man ada zulmi utawi tidak zalim. Jadi kuncinya itu. Kalau kita ini kok pengen mutabahnya gampang, ulah zalim. Zalim itu apa? Wat usyafi ghairi makanihi, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, kalau Pak Haji Mehmet disuruh tablek kesakitan. Tapi kalau buat konsep bagaimana bisnis jalan. Ini kan artinya jangan dipaksa, malah kita ini dolim Pak Haji, ayo ngaji. Yo nggak bisa. Disuruh ngaji kan di Pak Haji Rosi. Loh, makomnya tidak. Makanya kita tidak boleh mengintervensi makom kita masing-masing. Kita tingkatkan, satu sama lain harus ada sinergitas. Harus ada hubungan simbiosis mutualisme. Saling membutuhkan satu sama lain. Karena kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Apalagi bilang ke orang-orang, oh kamu menyebut nama binatang, na'udzubillah, itu zalim zahiran wa batinan. Wah ya jangan. Allah saja manggil ya ibadi, hai hambaku. Disebut hamba, Allah nggak pernah hai curut, hai lah ya, nggak pernah Allah itu. Itu karena apa? Saking Rahman Rahim. Udah begitu sudah dia mengaku, itu kan artinya hak Allah diambil melebihi daripada Allah, padahal Allah nggak begitu. Nah, ada zulmi utawi tidak zalim. Orang anane zalim itu tidak zalim kita. Bahkan ada satu riwayat ya. Imam Bukhari itu mau ngaji,
ada informasi hadis sana diburu di negara sini, pengen dapat sanad keilmuan hadis, pengen jambul hadis. Ya. Akhirnya ditolong di sana ada wali, ada ulama, ada kiai yang sanad keilmuan masya Allah. Lu pas ngasih makan khiman kalau dia pakai tangan kiri, lompat deh, nggak jadi ngaji di situ. Kiainya kalau minum pakai tangan kiri, apa Habib bisa tangan kiri, usahain tangan kanan. Ngerokok dipindah Pak, biar mutabah. Biar dapat mutabahnya dari kanan. Kalau Rasul itu nggak ngerokok, tapi mutabahnya kan kanan. Ya. Tapi tongkrongannya bagus gitu. Anu lebih ya, lelaki ya. Lebih maco. Lebih maco ya, lebih keren, lebih gaya. Jadi apa itu namanya? Siapa tadi, masya Allah, Imam Bukhari. Ya, akhirnya enggak jadi ngaji di situ. Jadi orang semakin mutabah ke Nabi itu rasa kemanusiaannya. Sebelum HAM, deklarasi HAM, hak asasi manusia ini kiai-kiai kita salafun as-soleh al-qudama itu sudah menghormati bukan hanya manusia, hayawan wal asjar itu dihormati, hewan dihormati, pohon-pohonnya dihormati. Kalau kita belajar Khulasah Nurul Yakin, Rasulullah selalu pesan, la tahdimu bunyanahu, jangan engkau bombardir rumah-rumah itu meskipun orang kafir kalau sudah nyerah. Ini gara-gara 212 takbir apa-apa pada rusak. Rasul pesannya begitu di dalam kitab Khulasah Nurul Yakin, la taqtulu asyakhahum wa nisa'ahum wa sibyanahum, jangan kau bunuh yang sudah aki-aki ini. Perempuannya jangan kau bunuh, anak-anak kecil pula dibunuh dalam situasi perang loh ya. Bagaimana mungkin kita ini tidak bisa membardir dalam situasi perang? Rasul masih berpesan terhadap kemanusiaan, bukan pri kemanusiaan lagi, pri perbangunan. Wala taqta'u asjarahum, jangan engkau babat itu pohon-pohon. Lah sekarang atas nama khilafah al-islamiyah di Timur Tengah, dalam kasus Arab Spring rata semua, masya Allah. Jadi ini mana akhlakul karimah mutabah terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini kalau ngaji yang jelimet memang nggak hatam-hatam bajunya. Kalau kilatan ya harus ngaji puasa kilatan. Jadi kalau saya itu kadang-kadang ya Allah ya mani ISIS dan lain sebagainya, atau mungkin ayah HTI dan sebagainya, atau mungkin yang mengidolakan kekhalifahan itu juga nggak usah belajar sirah nabawiyah yang gede-gede lah, nggak usah. Khulasah Nurul Yakin pesen Nabi kalau perang umat Islam kadi bangunan ulah diratakan, pohon ulah ditebangan, orang yang sudah nyerah jangan dibunuh. Iya mantep, kayak informasi diperkosa dan sebagainya, bahkan diperlihatkan Allah apa subhanallah, ngeri saya, tragedi kemanusiaan. Mana ini umat Muhammad? Oleh karena itu para bapak semua, kita ingat terhadap para muassis kita NKRI ini, ingat terhadap muassis Nahdlatul Ulama, bagaimana para ulama Nahdlatul Ulama santun terhadap semua ini yang saya sampaikan tadi. Masya Allah ya. Harus kita ikutin jejak-jejak ini. Qala al-Ma'alif rahimahullah ta'ala bi'adami dzulmi, orang anane zalim. Terus kemudian mana fi'aradi dalam kehormatannya ya. Ibadillah, kehormatannya, jangan engkau permalukan orang itu di depan publik. Kamu goblokkan, kamu sebut nama-nama yang tidak layak, itu kan kehormatannya akan hilang. Mungkin kalau orang itu insaf, alhamdulillah memang saya goblok, diingatkan. Kalau enggak dia akan balas dendam. Awas, I kill you nanti. Saya akan bunuh, ya bisa jadi orang sekarang. Tapi kalau kita alhamdulillah, mungkin Allah mengingatkan, ini saya dimarahin oleh kiai itu. Tapi sebenarnya kiai begini juga enggak baik. Kalau kita mutabaah ke Kanjeng
Rasul. Saya ingat Mbah Nafi Abdillah, putranya Mbah Abdul Salam yang terkenal wali itu. Ya. Pas waktu itu nyaksiin akad nikah saya di sini. Pas pulang saya main ke sana itu sama bapak. Yai, di atas ini anak-anak rame semua. Kok nggak dimarahin, nggak ditegur? Kita ini tamu mau ngobrol nggak enak diganggu karena di sampingnya di luar itu ombong. Ya, saya ini bisa begini karena mereka. Loh itu kan tegur bagus kan? Yo, itu cara orang-orang dahulu itu lah ya. Itu kan sangat santun sekali. Jadi saya begini, bisa begini, mendapat rif'ah al-kuliah ya karena anak-anak seperti itu. Itu kan beres. Tapi, hoi Baruda, Connect. Pak Arifin loh ya, satu-satu yang Pak Haji Mehmet juga begitu, bisa mengingatkan karyawannya secara santun. Ayo kerja yang bagus, karena kerja yang bagus nanti akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas menaik luar biasa, ekonomi kita akan terangkat, kita akan sejahtera. Lo kan enak, woi. Misalkan diomongin yang nggak enak di depan karyawan kan ada ngetal di hatinya. Nah kalau bisa itu ada muzulmi orang anane zalim terhadap sesama. Terus wa'irodi fi a'rodi yang dalam harga diri ini ibadillah hindari. Wa ansabihim lan pira-pira nasab-nasabi ibadillah. Jangan kamu sebut kamu bukan turunan ini enggak boleh. Ya, tidak menjadi jaminan bahwa kita ini baik selamanya. Ya. Oleh karena itu pertaruhan di dunia ini adalah kebaikan dan keburukan. Kita ini enggak maksud, jangan menjas, tidak boleh menjustifikasi kamu ini jangan. Ya. Para bapak yang saya hormati, falo salimu mongko lamun slamet bebas sapa ibadullah min dzulmi ba'dihim saking kedzaliman sebagian ibadillah ba'dan ing sebagian yang lain lang tolaku mongko mesti berangkat sapa ibadillah. Kalau kita nanti di padang mahsyar sudah nggak punya hukukul adami ya, dolim sudah tidak, arad melecehkan orang juga tidak, melecehkan marga orang juga tidak, kamu ini kelas apalah misalkan, sudra atau apa misalkan, kita ini akan mudah nanti hisabnya ini tolaku ilang akan mudah berangkat menuju Allah karena hukukul adami sudah selesai, tinggal kita urusannya sama Allah. Kemudian lang tolaku ilallah walakinnahum akan tetapi ibadallah ya, iku mu'awwakuna apa namanya, dicegah semua, dihalangi semua, diserempang semua, dihalangi, dicegah semua. Kalbidiani seperti orang yang banyak hutang, bisa babiman kelawan sebab uang atau orang yang telubuhu kang nagih utang sokoman al-madyun. Nah, beda, kita ini tidak punya hukukul adami, tidak pernah zalim, tidak pernah ngambil hak-haknya karyawan kita, orang sekitar kita. Berarti kan kita ini sudah menuju Allah. Tapi kalau hak ini nggak selesai, urusan masih banyak, kan harus banyak yang perlu ditagih. Pertanggungjawaban kita masih panjang. Harus dihisab, harus dievaluasi. Jadi maka Rasulullah benar pengen hidup miskin mati miskin dikumpulkan nanti di padang mahsyar beserta orang-orang miskin. Ya ibarat kita ini di dunia ini kayak masuk mall, duit kita ini banyak, mesti banyak yang dibeli. Satu keranjang itu kan lama di kasirnya, muhasabahnya itu kan lama. Beda kalau di setar itu ceninguan, alhamdulillah belum bisa beli, alhamdulillah. Yang lawyer nggak usah ada visa bayi, mau lihat-lihat aja. visa bayi yasiro, ya ibaratnya begitu kita ini. Ya, tapi alangkah enaknya kita ini beli banyak tidak bermasalah, duitnya halal, apa-apa halal ini.
Ya. Karena apa? Duit itu pertanyaannya dari depan belakang. Min aina hasoltahu wa ilaina apa tasarrofahu. Dari mana kamu dapat, untuk apa kamu gunakan. Jadi depan belakang. Kalau usia kan cuma satu, usiamu kamu habiskan untuk apa? Jadi pertanyaan satu, tapi kalau duit ini depan belakang kena. Ya, depan nyodok, belakang nyodok. Oleh karena itu, ayolah kita berusaha seminimal mungkin kita tolakul halal. Semaksimal, bukan minimal. Semaksimal mungkin kita mencari apa yang kita dapat ini, mendapatkan ridho dari orang punten Pak, saya minta. Bahkan ada cerita ini, Pak Yusuf ya, cerita sebagian orang sufi, ya suatu ketika Pak Kiai ini ahli ibadah, ahli ngaji, tetangganya ada yang pupus, dia diundang. Nah, tahlil di situ yang punya hajat yang beli sapi, Pak Kiainya makan sate, ayahku nyangkut. Ya, akhirnya nggak nyaman, tahlilan itu juga nggak nyaman, pulang itu akhirnya pulang lewat di pinggir jalan, ayam bakar yang terbuat dari awi, dia ngambil situ. Alhamdulillah, selilit sang kiai dapat sililitnya yang nyangkut kelar. Tidak lama kemudian Allah yarhamu, Pak Kiainya meninggal dunia. Dan fi ba'dil ayam, suatu hari ada santrinya dimimpiin ketemu sama Kiai. Kiainya itu khazinun syadidun, di alam barzah, di kuburan itu benar-benar sedih. Mabaluka ya Kiai, kok kamu kelihatan sedih? Kenapa engkau kelihatan murung Kiai? Bukankah kau ahli ibadah, ahli mutola'ah, ahli zikir, ahli segala-galanya? Yang saya tahu, kata santrinya, iya tolong mintakan ridho eta, saya habis ngaji ngambil kayu sedikit untuk selilit sang Kiai. Nyekil ya. Hanya itu Pak dosanya Pak. Itu tidak tenang di baru apalagi kita yang ngemplang duit negara, apalagi kita yang ngemplang duit anak buah kita, bigoiri tantarodin, kelawan tanpa ridwan. Untungnya kita ini masih ada bahasa ridho. Kalau sudah ridho ya sudah. Nah, itulah. Oleh karena itu para bapak, ayo kita berusaha tahalri anil halal, berusaha semaksimal mungkin agar kita ini mendapatkan halal apa yang kita dapat, ya ilmu kita, ya rezeki kita dan lain sebagainya. Allahumma amin. Karena sudah jam berapa atau terus? Ya, barangkali itu maka dikoreksi, semoga aja apa yang kita ngaji bareng ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dari barokahnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup barakatul bulan Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam radhiyallahu ta'ala wa